Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, setelah terjadi dump yang cukup parah dalam beberapa hari ke belakang, seperti yang kita bisa rasakan sekarang market cukup kerasanya mungkin sedikit nggak jelas nih ya. Apakah Bitcoin akan membuat lower low atau akan bounce di sini? Tentunya banyak perdebatan ya. Nah, kalau gua sih baik lagi tetap yang menjadi patokan menurut gua adalah bull support band ya. Andaikan bull support band kita weekly close di bawah dari situ, probability untuk Bitcoin bisa lanjut membuat lower low itu cukup besar. Nah, yang harus kita hati-hati adalah apabila dia membuat lower low, jujurnya not that bad kalau cuma lower low ya. Kita bisa lihat di sini ya. Udah lower low, dia jelek-jeleknya paling paling dekat di sini ya. Dia weekly close di bawah dari 26.000 lah kalau kita bulatkan ya. Nah, tetapi yang menjadi satu hal yang menyeramkan adalah apabila dia kereject oleh bull support band. Jadi kalau di sini-sini nih ya udah close di sini, kereject oleh bull support band. Nah, itu kemungkinan bisa lebih dalam lagi. Terus ada yang bertanya, oh kalau gitu bang, mendingan kita akumulasi nanti aja di bawah ya. Nah, itu mungkin satu hal juga yang bisa dibilang kurang bijak juga. Kenapa? Karena kita bukan yang punya markets. Nah, seringkali yang terjadi adalah orang itu menunda, katanya mau DCA, tapi nggak pernah DCA. Sekali lagi mengingatkan, kita ini adalah di tahun 3 atau tahun akumulasi ya. Jadi green year ini adalah best cycle prices, di mana dalam satu cycle alias 4 tahun ini kita yang paling terbaik adalah di tahun hijau atau atau di green year ini ya, total akumulasi. Nah, sekarang kita ini sudah menuju ke ya bisa dibilang 3/4 lah ya, menuju 3/4 dari tahun hijau ini. Jadi kalau menurut gua kita tetap lakukan DCA secara berkala ya, tetapi jangan sekali tembak gede, tapi sekali lagi DCA. Tapi DCA-nya kalau gua pribadi lebih suka di tempat-tempat yang dimana memang support besar begitu ya. Nah, buat lo yang sudah terus melakukan DCA ya. Nah, pertanyaannya ngapain nih? Apakah ada cara lain untuk kita bisa mendapatkan yield selain kita DCA ya? Tentunya ada, yaitu dengan cara staking. Nah, kali ini kita bisa pertimbangkan untuk staking di BitTime. Kenapa kita harus pertimbangkan di BitTime? Karena kita bisa staking basically di tempat yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti. Detailnya kita akan bahas sekarang. Oke, nah seperti yang gue bilang tadi ya, yang paling penting dari BitTime ini adalah dia itu sudah terdaftar di Bapepti. Jadi buat lo yang selalu deg-degan nih kalau misalkan trading di misalkan exchange luar, lo bisa pertimbangkan di sini karena lagi-lagi kalau gue pribadi sih ngelihatnya gini, yang paling penting adalah saat kita WD. Kalau kita WD dengan jumlah besar ya, lo jadi sultan nih misalkan ya. Nah, kalau lu WD di tempat yang tidak terdaftar dan diawasi oleh Bapepti, lu pajaknya nggak jelas ya. Jadi kalau lu mau mencairkan aset lu atau aset kripto lu, jauh lebih bijak kalau kita cairkan di exchanger yang memang sudah terdaftar dan diawasi. Jadi urusan si perpajakannya sudah beres. Yang kedua adalah di sini dia menyediakan lebih dari 200 aset kripto. Jadi buat lo yang mungkin masih bingung bang, gue mau coba kirim ke exchanger luar itu masih susah, gue pengen DCA murni aja. Nah, lo juga bisa menjadi salah satu orang yang cocok untuk ya udah trade aja di exchanger lokal. Jadi nggak usah ribet-ribet lagi pindah-pindahin ke exchanger lain. Trading semua di sini secara DCA murni karena udah lengkap ya. Ada sampai 200 aset kripto ya. Dan selain dari itu juga di sini secara biaya transaksi dan biaya admin cenderung murah ya. Nah, tetapi seperti yang gua bahas tadi di depan, yang paling penting adalah urusan staking ya. Nah, jadi seperti yang kita bisa lihat di sini, BitTime baru saja mengadakan bukan event ya, tapi mengadakan program baru yaitu staking ya. Apa saja kelebihan fitur dari BitTime staking? Yang pertama, 100% aset dijamin aman dan diasuransikan oleh BitTime ya. Yang kedua, dia menawarkan bunga APY yang relatif tinggi ya, bahkan dengan exchanger luar pun yang mungkin namanya lebih besar pun ini cenderung lebih tinggi ya. Yang ketiga, memiliki pilihan perpanjangan otomatis sehingga bisa staking sesuka hati ya. Jadi nggak perlu tiap beres misalkan terminnya harus lagi kita ulang lagi. Nggak ya, di sini kita bisa klik yang versi otomatis, jadi dia langsung compound ya.
Yang keempat, memiliki fitur early redeem, di mana kita bisa redeem dan WD kapan saja. Nah, ini penting karena ada beberapa exchanger itu yang tidak memberikan kesempatan untuk kita early redeem. Just in case, misalkan kita ngerasa, oh tenanglah, kita duitnya duit dingin nih, nggak perlu. Ternyata duit dingin itu tiba-tiba bergeser jadi duit panas. Kita perlu karena ada, ya namanya juga hidup ya, ada juga sesuatu hal yang misalkan tiba-tiba gitu ya keperluannya. Nah, di sini kita bisa early redeem kapan saja ya. Dan biaya administrasi 0, jadi nggak ada fee sama sekali lagi untuk biaya admin urusan staking. Dan bonding time yang cukup cepat dibandingkan beberapa kompetitor ya. Nah, asetnya ada apa aja? Asetnya ada Cardano, Solana, Ethereum, dan USDT. Belum terlalu banyak, tetapi APY-nya luar biasa ya. Untuk minimum transaksinya Cardano minimal 25 ADA, Solana minimal 0,37 Sol, Ethereum minimal 0,01 Ethereum, dan untuk USDT-nya hanya minimal 10 USDT ya. Jadi kecil banget ya. Limit per akunnya lu bisa baca sendiri ya. Untuk USDT aja nih berapa juta ya. Jadi ya cukup gede lah ya. Nah, selanjutnya untuk APY-nya berapa nih ya? Kalau ininya apa namanya, kalau APY-nya kecil males ya. Nah, di sini APY-nya kita bisa lihat pengguna baru itu bisa mendapatkan 8% untuk Cardano, Solana 10%, Ethereum 10%, dan USDT 10%. Jadi buat lu para pengguna baru Bittime dimanjakan ekstra 2% dibandingkan pengguna lama. Tapi jangan salah, pengguna lama pun jujurnya ini cukup besar ya. Cardano 6,8, Solana 8%, tapi yang paling menurut gua paling menarik adalah Ethereum dan USDT. Karena buat lu yang sudah sering staking, tahu bahwa Ethereum itu bunganya rendah banget biasanya ya, hanya 0, something. Di sini bisa sampai 8%. Untuk USDT juga sama, sekarang rata-rata mungkin cuma di 3-2%, tetapi di sini bisa mendapatkan 8%. Jadi buat lu nih para sultan Ethereum dan mungkin yang menyimpan USDT, boleh pertimbangkan untuk pakai di Bittime karena secara APY-nya cukup menggiurkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk Bittime sendiri semua kegiatan trading, staking, dan apapun itu dilakukan di app ya. Jadi buat lo yang pengen silakan tinggal cari di appnya saja ya. Nah, yang terakhir adalah ada event Agustusan di Bittime, di mana bentuknya adalah trading competition. Namanya Merdeka Trading Competition, berlangsung dari tanggal 14 sampai tanggal 29 Agustus ya. Jadi masih ada waktu. Syarat dan ketentuan. Yang pertama, seluruh pengguna Bittime dapat berpartisipasi dalam Merdeka Trading Competition, yang lama maupun yang baru. Yang kedua, peserta harus mengisi form registrasi Merdeka Trading Competition. Tinggal diklik aja di sini. Nanti gua akan taruh si ininya di description di bawah ya. Jadi tinggal klik di sini dan pastikan kalian mengisi form. Karena kalau nggak ngisi nggak bisa ya. Semua peserta event Merdeka Trading Competition yang masuk dalam kuota akan mendapatkan bonus poin. Nah, bonus poin ini nanti akan ada gunanya. Tentunya ya akan ada ekstra seperti apa. Lu bisa klik di sini untuk lihat dashboardnya. Selanjutnya, semua peserta wajib melakukan transaksi atau akumulasi jual beli. Dashboard akan disediakan untuk melihat booster dan nilai transaksi. Buat lo yang pengen lihat bisa klik di sini ya. Nanti bentuknya akan seperti Excel kayak gini ya. Sekarang siapa yang paling besar? Oke. Selanjutnya semua token aset kripto dengan pair IDR bisa diperdagangkan kecuali COM IDR. Ini gue juga nggak tahu COM apa ya. Nah, selanjutnya total hadiah sebesar 32 juta rupiah akan dibagikan untuk 5 orang pemenang terbesar dari 45 pemenang dengan skema hadiah. Nanti akan ada di bawah ya. Durasi event berlangsung selama 16 hari dari tanggal 14 Agustus sampai tanggal 29 Agustus. Pengumuman pemenang akan diumumkan di Telegram Official Bittime channel pada tanggal 30 Agustus. Nah, buat elo yang ikutan ini wajib untuk masuk Telegram mereka, karena kalau nggak masuk Telegramnya nggak dapat hadiahnya ya. Selanjutnya sih biasa hadiah akan dikirimkan ke akun Bittime saat 7 hari setelah pengumuman pemenang. Terus juga Bittime berhak untuk menghentikan event sewaktu-waktu dan seterusnya apabila terjadi kecurangan dan seterusnya. Nah, untuk bonus poin, semua peserta akan mendapatkan plus 1 poin untuk semua yang mengikuti Bittime Special Event setiap minggu dan dapat diakumulasikan sampai dengan trading event ke depan hingga akhir tahun 2023 ya. Jadi poinnya ini setara sama Rp500.000. Jadi buat lo yang terus mengikuti event ini, ya kalau dikumpulin terus poinnya not bad ya. Oke, sekarang kita akan bahas skema hadiahnya.
Untuk juara 1 itu akan mendapatkan 8 juta rupiah plus 1 poin. Juara 2 akan mendapatkan 6 juta rupiah plus 1 poin. Untuk juara ketiga 4 juta plus 1 poin dan seterusnya ya. Bahkan sampai untuk juara ke-50 pun masih mendapatkan 150.000 plus 5 poin ya. Ini not bad ya, justru lucu kalau ini makin bawah ini malah poinnya makin besar nih. Jadi kalau sebenarnya digabungin ini lumayan ya. Jadi makanya totalnya 32 juta rupiah ya. Jadi kurang lebih seperti itu eventnya sekali lagi ya. Ini berlangsung dari tanggal 14 sampai tanggal 29 Agustus 2023. Buat lo yang tertarik boleh daftar sekarang ya. Otomatis semakin cepat semakin baik. Dan untuk staking sekali lagi gue ingatkan, ini kalian bisa lakukan semua langsung di app. Dan sekali lagi ini yang gue suka adalah buat lo yang mungkin cenderung newbie nih ya, nggak pernah pakai exchanger luar, tapi pengen dapat staking karena rata-rata di Indo ya, di Indo itu exchangernya tidak menyediakan staking ya. Ada beberapa tapi rata-rata enggak. Nah maka dari itu BitTime dengan mengadakan si staking rewards ini tentunya bisa sangat menarik dan APY-nya pun bisa dibilang jauh lebih menarik dibandingkan beberapa kompetitor di Indonesia ya. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa pakai app-nya. Ini gampang banget, tinggal lo klik staking aja ya. As easy as that. Jadi kurang lebih seperti itu untuk event dari BitTime pada hari ini. Oke, dan sekarang kita masuk ke app dari BitTime. Sekali lagi seperti yang udah gue bilang di depan ya, untuk semua kegiatan trading, staking, atau apapun itu di BitTime, semuanya bisa dilakukan di app mereka. Jadi buat yang belum download, silahkan bisa download dulu sekarang ya. Nah, untuk hari ini kita akan fokusnya lebih ke urusan stakingnya sesuai dengan video di depan ya. Jadi caranya gimana? Gampang banget. Lu tinggal download appnya, register, dan klik di sini ada tulisan staking ya. Just click it. Setelah itu akan keluar ada 4 kripto yang kita bisa staking di dalamnya ya. Ada USDT, Ethereum, Solana, dan ADA. Kita bisa di sini ya. Untuk pengguna baru, kita bisa di sini bisa mendapatkan 10% APY untuk USDT. APY ya, bukan 7 hari dapat 10%, tuh gila kalau kayak gitu ya. Tapi dapat 10% APY dalam periode 7 hari. Udah gitu kayaknya normal lagi ke 8 ya. Tapi intinya ini salah satu tertinggi yang ada di Indo terutama ya. Kalau di luar mungkin ada yang mendekati, tapi seingat gue jarang yang sampai 10%. Jadi buat lo yang tertarik, silakan ya, punya USDT yang cukup banyak, mungkin boleh pertimbangkan untuk di sini. Dan untuk Ethereum juga di sini spesial ya, apalagi Ethereum sebenarnya lebih parah biasanya. Untuk APY Ethereum itu biasanya nyaris 1%, 2% udah bagus. Di sini bisa mencapai 10%. Tapi sekali lagi ini eksklusif untuk pengguna baru saja yang 10%. Nanti kayaknya udah periode 7 hari ini turun lagi ke 8. Tapi lagi-lagi 8 juga menurut gue udah bagus banget. Ya, jadi buat lo yang punya 4 aset ini dan tinggal di Indonesia, menurut gue boleh pertimbangin banget untuk menggunakan staking dari si BitTime karena APY yang jujurnya cukup tinggi. Dan ya sekali lagi ini ada di Indonesia, jadi nggak repot gitu ya. Kalau lo mau WD dan seterusnya, oke banget. Dan karena dia udah ada staking juga di sini, jadi buat lo yang memang cuma DCA murni gitu ya, nggak perlu fitur-fitur yang dipakai misalkan di exchanger luar gitu ya, ya sudah, lo bisa pakai aja di sini. Lo beli crypto assets yang memang lo pengen hold jangka panjang, BTC, Ethereum dan seterusnya. Udah gitu ya, lu tinggal staking aja di sini, as easy as that. Dan buat lu yang pengen ikutan si trading competition dan seterusnya, bisa lihat juga di sini ya. Ada berbagai macam promo-promo lain juga, seperti deposit via OVO ya, bisa irit 50.000, terus juga ada apalagi di sini ada event lucky draw sampai 15 juta dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BitTime, dan buat lo yang belum punya akun di BitTime bisa cek link reflektor di bawah dan mulai trade di BitTime. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.